Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya sama guru kita. Jadi dulu nih Pak Ustadz, saya langsung kepada diri saya aja lah dulu Waktu kerja. waktu kerja itu saya pernah pertama jadi manajer lah gitu kan Pak Ustadz di satu proyek, terus saya diturunin tuh Pak Ustadz. Dinaikin malah saya diturunin jadi deputi gitu. Saya mikir gitu, lama kenapa ya saya diturunin, padahal tak ada salah, saya tidak berbuat salah, tidak ada juga gitu. Kok diturunin? Pas pada saat yang sama itu ada teman juga curhat ke saya Pak Ustadz, tapi curhatnya beda nih. Kalau dia masalah bonus, dia bilang saya udah kerja 15 tahun nih, tapi emang masih kontrak gitu. Biasanya nggak segini, kok sekarang gue dikasih segini, mikir sendiri. Saya sempat ngelihat juga itu teman saya sampai bengong sambil mikir Pak Ustadz. Saya juga akhirnya kan berpikir ya, saya juga tadi juga mikirin kenapa saya diturunin gitu jadi deputi. Saya pikir terus itu Pak Ustadz, berhari-hari itu. Saya kenapa bisa itu pikiran itu tidak pernah lepas dari otak itu, selalu mikir salahku apa sih, salahku apa. Kenapa bisa gitu ya Pak Ustadz? Saya sendiri nggak paham gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mikir untuk diri sendiri itu ada pressure, ada tekanan nih. Nah, kalau ada tekanan, mikir, kemudian mikirnya hanya untuk salahku apa. Kemudian nggak puas namanya. Nah, dengan kondisi seperti nggak puas tersebut, itu mulai ada tekanan di dalam otak istilahnya. Jadi kalau dibilang suuzon, belum lari ke suuzon, tetapi ini adalah begini. Jadi sesuatu yang kamu tidak bertanya dengan kenapa diturunkan itu kan ngambang, mikir sendiri. Iya, mikir sendiri itu kan ngambang karena nggak ketemu. Iya. Menduga-duga. Ya. Nah, menduga-duga itu pun sebenarnya juga nggak perlu. Jadi kalau sudah takdir Allah itu bercerita bahwa kamu diturunin, ya udah terima aja. Kalau mikir biasa aja, kenapa itu nggak ketemu, ya sudah. Kalau mau ketemu tanya sama yang nurunin. Nah, jadi ketemu langsung. Ini Pak Ustadz, saya pernah tanya tuh Pak Ustadz, kenapa sih Pak aku kok ini? Wah, kamu cari sendiri jawabannya, suruh nyari sendiri. Tambah bingung saya ini. Yeah. Wah, ini bos satu ini, saya pikir. Yeah. Wah, mohon maaf nih. Memang suatu kebiasaan cara atasan itu menjawabnya seperti itu. Kadang tuh dalam penilaian tuh di karyawan biasanya ada penilaian tuh Ustaz, untuk menaikkan atau mendapatkan bonus atau menaikkan gaji gitu. Ada yang nggak dapat, nanya lah ke atasan. Coba aja kamu pikir gitu kan. Kenapa kamu bisa nggak naik atau nggak dapat bonus gitu kan? Iya. Jadi si karyawan ini selalu berpikirnya tuh buruk gitu. Saya juga jangan-jangan pilih kasih nih. Saya juga gitu sama itu. Orang saya rajin kok, yang itu nggak rajin malah dia naiknya gede, saya kecil gitu kan. Jadi berpikirnya enggak gitu Ustaz. Iya, makanya berpikir suuzon atau berpikir tidak baik itu sebenarnya juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian berpikir berulang-ulang tidak ketemu solusinya, ya kalau bisa jangan, dan itu dilarang sebenarnya. Kenapa? Memang tidak ada batas larangan mikir, itu tidak ada, tetapi hasil dari memikir berulang-ulang tidak ketemu solusinya itu kan sebenarnya nggak diserahkan sama Allah Ta'ala. Berarti dia akan selalu berpikir begitu terus. Dia mencoba untuk cari jawaban yang sebenarnya jawaban itu tidak ketemu-ketemu seperti itu. Nah, kalau seseorang
itu memikirkan sesuatu yang berujung pada suuzon atau berbau dengan suuzon, itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Jelas nomor satu pusing, itu jelas nomor satu. Kalau kayak kamu tuh mikir berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu kamu akan sulit tidur biasanya. Tapi kalau kamu itu kalau lihat bantal langsung ngorok, walau alam nggak ngerti ya toh. Nggak ngerti itu. Seminggu Pak Ustadz. Oh, seminggu ya. Tak pikirin betul karena kan apa namanya, malu gitu. Mohon maaf ini. Kadang juga gitu Ustaz, untuk menutupi rasa malu seseorang yang diturunkan atau nggak dapat bonus gitu, menjelekkan atasannya gitu. Dengan cara sentimen dia sama saya gitu. Untuk menutupi kekurangan dia di mata teman-teman gitu. Iya, biasanya emang seperti itu manusiawi. Tetapi memang yang tidak mampu untuk berpikir kekurangannya di mana. Ya memang ada kadang-kadang atasan sentimen itu ada. Jadi kadang-kadang tidak berpikir tentang kemampuan dia, kadang ngambil orang yang kalau kelihatan sekolahnya di luar itu sudah benar kan gitu ya, padahal agamanya nol gluduk seperti itu, sehingga pada suatu ketika dia magang di perusahaan jadi direksi umumnya, lah ya seperti itu keinginan dia pribadi, atau dia mencari suatu kegiatan yang nanti menguntungkan dia pribadi lagi, dan seperti itu. Jadi walaupun orang itu terzolimi, tetap aja nggak boleh suudzon ya? Nggak boleh. Bagaimanapun juga itu dia merasakan itu takdirnya sendiri, jadi enggak biasa aja. Biasa aja, serahkan aja sama Allah Ta'ala dan belajar untuk tidak suudzon. Karena yang namanya suudzon itu kalau berat itu namanya kayak dipikirin nggak ketemu, itu bisa aja nanti apa namanya ngelokro itu apa, kerja itu nggak mau putus asa gitu. Putus asa, nanti larinya ke arah putus asa, terus ketemu sama orangnya itu males gitu. Ada perasaan malu, ada kemudian ya malu dengan orang yang itu, kemudian malu dengan teman-teman, itu kan dibully melalui jabatan lah istilahnya itu. Benar Pak Ustadz. Jadi ya itu nanti bisa aja ada yang ngomong di sini. Astagfirullah. Kalau mamanya kamu itu diturunkan oleh si A, di titik itu, di sini bisa ada yang ngomong kalau itu sambil marah, kamu tertekan tapi marah, walaupun marah diem. Nah ini di sini ada yang ngomong bunuh si itu. Ada bisikan gitu? Iya, bisikan di sini itu namanya skizofrenia. Jadi kita diajarkan di alam agama kita itu tidak suudzon, itu ada efeknya. Sebenarnya ada efek. Semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu ada efeknya. Ada efeknya. Marah jantung, marah disimpan stroke, merasa dia punya apa namanya, punya nasihat, masukan itu selalu dianggap benar. Kalau menyuruh harus gula. Semua yang dilarang oleh agama, oleh Allah itu berdampak pada penyakit. Artinya di samping larangan itu kan berdampak dosa, fisik juga sakit. Iya, Pak Ustadz. iya. Karena kalau hanya dosa aja kan nggak tahu kalau dia itu, kan pasti gitu. Kan nggak tampak dosa. Ngapain cerita-cerita dosa, kan ada orang-orang begitu.